kamu, apakah kekerasan seksual itu? Kekerasan seksual merupakan tindakan menyakiti secara seksual berupa ajakan atau desakan seksual seperti menyentuh, meraba, memasukkan, dan mencium. Tindakan tersebut dilakukan pada area dada, kelamin, anus, dan anggota tubuh lainnya yang dapat menimbulkan ketidaknyamanan atau rasa sakit. Lalu, siapa sajakah yang bisa menjadi pelaku kekerasan seksual? Seperti orang yang tidak dikenal, anggota keluarga, teman sebaya, pedagang, warga sekolah, bahkan tokoh masyarakat. Kekerasan seksual bisa terjadi di mana saja, seperti di rumah, transportasi umum, bioskop, tempat bermain, sekolah, tempat beribadah, tempat nongkrong, dan lainnya. Kekerasan seksual dapat terjadi dalam bentuk 1. Permintaan secara verbal, seperti ancaman, permintaan untuk melakukan hubungan seksual, atau meminta hubungan seksual berulang kali. 2. Dalam bentuk verbal, seperti berkomentar mengenai anggota tubuh atau menanyakan hal yang berkaitan dengan seksual yang membuat tidak nyaman atau humor yang mengarah pada seksual. 3. Tindakan fisik, seperti menyentuh dan meraba bagian-bagian tubuh atau memaksa orang lain untuk melakukan hal tersebut, memperlihatkan alat kelamin, membujuk untuk mempertontonkan bagian-bagian tubuh, bahkan memaksa melakukan hubungan seksual. Yang keempat, melalui media sosial, seperti bujuk rayu atau grooming, pesan-pesan seksual atau sexting, bahkan eksploitasi seksual secara online atau biasa disebut online sexual exploitation. Apa saja yang menjadi faktor penyebab kekerasan seksual? 1. Faktor kelalaian orang tua. Kelalaian orang tua yang tidak memperhatikan tumbuh kembang dan pergaulan anak dapat membuat subjek menjadi korban kekerasan seksual. 2. Faktor edukasi, berupa kurangnya pemahaman mengenai bagian-bagian seksual pada remaja. 3. Faktor rendahnya moralitas. Moralitas dan mentalitas yang tidak dapat bertumbuh dengan baik membuat pelaku tidak dapat mengontrol nafsu atau perilakunya. Keempat, faktor ekonomi. Faktor ekonomi membuat pelaku dengan mudah memuluskan rencananya dengan memberikan iming-iming kepada korban yang menjadi target dari pelaku. Adapun ciri-ciri perilaku seseorang yang menjadi korban kekerasan seksual. Yang pertama, korban akan mengalami perubahan emosi, seperti menjadi sering murung, menyendiri, dan memiliki motivasi yang rendah. Yang kedua, korban merasa takut dan cemas berlebihan. Yang ketiga, mengalami rasa sakit pada bagian kelamin dan anus. Yang keempat, memiliki perasaan untuk menyakiti diri sendiri dan sampai bunuh diri. Yang kelima, korban mengalami stres bahkan sampai depresi. Ada beberapa dampak dari kekerasan seksual. Yang pertama, dampak fisik. Korban akan mengalami gangguan tidur, gangguan pola makan, dan imunitas menurun. Kemudian, korban juga merasa tidak nyaman dan nyeri pada bagian seksual, serta hilang minat pada kebiasaan positif seperti berolahraga, mengobrol, atau melakukan hobi. Yang kedua, dampak psikologis. Korban sering menyendiri, merasa takut bertemu dengan orang lain, mimpi buruk, atau mengalami kecemasan yang berlebihan, mudah tersinggung dan cepat marah, trauma, serta disorientasi seksual. Yang ketiga, dampak sosial. Korban akan memilih menjauhi teman-temannya, menggunakan obat-obatan terlarang, dan kemungkinan akan menjadi pelaku bullying atau kekerasan seksual. Adapun cara mengatasi korban kekerasan seksual. Pertama, mencoba mengenali perubahan diri pada korban dengan cara mendekati, kemudian menyapa, dan tanyakan apa yang menjadi penyebab murung dan sedih. Kedua, mendengarkan apa yang diceritakan korban dengan rasa empati. 3. Terus mendampingi dan menguatkan korban. Keempat, mengajak korban untuk berkonsultasi kepada lembaga atau profesional yang menjadi tempat untuk membantu korban.
Kelima, menjaga kerahasiaan cerita yang disampaikan korban. Keenam, menjaga korban untuk mengikuti kegiatan-kegiatan positif yang bisa meningkatkan suasana hati atau mood korban. Kita dapat mencegah kekerasan seksual dengan cara 1. Apabila kamu menemui orang yang berlaku tidak sopan, sampaikanlah kepada orang yang kamu percaya. 2. Berpakaianlah yang pantas dan sopan. 3. Berusaha untuk berani dan melawan orang yang akan menyentuh bagian tubuhmu. 4. Berlarilah menuju kerumunan, berteriak dan meminta pertolongan. 5. Usahakan apabila berpergian tidak sendirian.